Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngomong ringan aja ya, soal hubungan antara penelitian atau ya temuan-temuan yang penulis publikasikan dengan perpindahan ke kendaraan listrik. Jadi kebanyakan yang penulis pakai itu adalah untuk kendaraan dengan BBM, kendaraan pakai bensin, pakai solar. Jadi untuk misalnya saluran intake keluar kecil itu hanya berlaku untuk kendaraan internal combustion engine. Penyebab utamanya adalah karena dari pabrikan kalau desain itu tidak didesain untuk kecepatan rendah, tapi untuk kecepatan terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya untuk motor itu didesainnya untuk kecepatan 130 km per jam ya. Gaspol pakai tiarap. Ini berlaku juga untuk motor yang 110 cc. Dirancangnya adalah berkendara sambil tiarap. Jadi saluran udara masuknya itu dibuat besar. Terlalu besar untuk kendaraannya. Contoh paling nyata itu di Suzuki Next 2. Pipa ditutup box filter itu ukurannya 3,2 atau 3,3 gitu ya. Besar sekali itu. Karena lubang knalpotnya juga paling cuma ya 1 cm atau kurang. Jadi udara masuknya jauh berlebihan daripada udara keluarnya. Di mobil juga begitu, dan ini berlaku juga untuk versi diesel. Jadi cukup banyak pemakai mobil yang ngomong tarikan jadi lebih enak. Ada yang sudah nyoba di mobil Nissan, Evalia, di Avanza juga sudah ada, di Fortuner atau Innova juga sudah ada. Terus Wuling ya, kalau Wuling penulis merasakan sendiri. Tentu juga di mobil penulis Ayla yang jadi luar biasa ya, torsi rendahnya. Padahal mobil 3 silinder itu kelemahan utamanya adalah torsi bawah untuk tanjakan. Tapi setelah penulis pakai silek rasanya kayak 4 silinder bahkan lebih. Mulai dari berhenti pakai gigi 3 no problem, dan ini nggak perlu mainan gasnya tetap spontan naik. Mau pakai nggak digas, lepas kopling pelan-pelan pun tetap jalan mobilnya, nggak ada nyendal-nyendal atau kurang nafas. Jadi jelas kalau di mobil pun saluran udara masuknya terlalu besar. Ini silek. Yang berikutnya adalah pro kapasitor atau jam monitor. Itu ya juga terutama untuk kendaraan bensin. Kalau jam monitor yang dipengaruhi lebih banyak lagi karena energinya nggak terfokus. Sampai oli mesin, oli suspensi itu juga kena pengaruh juga. Jadi kalau misal bawa jam monitor banyak sekali gitu, reaksi suspensinya jadi terasa aneh gitu ya. Jadi kayak melayang gitu ya, karena gak kroso taruhnya. Terus dari sisi oli mesin juga terkena pengaruh. Film strength-nya jadi meningkat, jadi lebih halus suara mesinnya. Tentu ini juga berlaku kebalikan kalau misalnya kita bawa orgonito ya, karena orgonito itu kebanyakan ngujinya pakai terawangan. Uji citra fisikanya nggak dilakukan, jadinya banyak orgonito itu yang hasil energinya mil, yang kalau dipakai di sepeda motor, taruh di bagasinya sepeda motor matic, hasilnya adalah suara mesin jadi kasar. Kenapa kasar? Karena film strength-nya berkurang, karena energi milnya membuat ikatan atom antar molekul itu jadi terurai. Energinya adalah energi dekomposisi, energi yang membuat molekul itu jadi mecah. Di mesin
ada bagian yang butuh seperti itu, yaitu di ruang bakar. Jadi kalau di ruang bakar itu memang ada proses dekomposisi, proses berubahnya dari bensin jadi energi ledakan. Itu proses menita ya, otomatis proses dekomposisi ini bisa berkurang juga. Cuma ke offset dengan efek peningkatan oktan dan peningkatan daya bakar dari bahan bakarnya. Jadi kalau untuk bahan bakar, karena titik penguapannya makin rendah, bahan bakarnya jadi lebih mudah menguap, maka ya tenaga jadi nambah. Prokapasitor juga bisa dipasang di kabel busi yang membuat kestabilan RPM rendahnya lebih baik, karena pengapian jadi lebih konsisten, pengapian jadi lebih baik. Entah mengapa ya, penulis nggak bisa jelaskan kenapa kok prokapasitor di kabel busi itu bisa bikin pembakaran lebih baik. Jadi penulis cuma bisa mengira-ngira saja ya, berdasarkan dari efek-efek yang diamati. Selain dari itu adalah oli. Dari sisi oli ada minyak goreng, ada oli samping, ada styliron, ada stylizing. Minyak silikon ya. Jadi stylizing itu campuran macam-macam, yang intinya adalah untuk membuat oli itu jadi lebih awet, mesin itu jadi lebih halus, lebih licin, yang ditandai dengan RPM mesin jadi nggak cepat turun, oli itu jadi lebih lama kasare, ketika dipakai pun lebih lama halusnya. Karena ada campuran minyak silikonnya jadi lebih kental, karena ada campuran wijennya jadi lebih gleser, ada aditif zinc sulfat, boric sulfat, boric acid, jadi lebih senyap gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini di mesin bensin toh. Kalau kemudian semua orang sudah pakai kendaraan listrik, itu gak ono gunanya. Mungkin kalau di kendaraan listrik yang bisa lebih berguna adalah pakai minyak goreng padat. Jadi kalau untuk motor listrik, trik penulis yang bisa berguna itu adalah dari sisi pelicin stempetnya. Jadi yang namanya stempet itu nggak bisa betul-betul licin, nggak bisa betul-betul kuat gitu. Nah sebenarnya ada juga saya trik lain, yaitu pakai minyak samin Caponta, atau kalau dulu margarin. Cuma penulis pikir-pikir kalau margarin kan anak garame, margarin opo sing nggak ono garamnya. Tapi yang jelas nggak ada garamnya itu adalah minyak samin Caponta. Buatannya juga dari Blue Band, yang ya sepertinya minyaknya cukup banyak karena gilap ya. Nah stempet sendiri bisa dicampur dengan dua hal kalau untuk bahan nabati, yaitu minyak goreng padat dan minyak samin Caponta. Masing-masing punya kelemahan sendiri-sendiri ya. Kalau yang minyak goreng padat itu nggak terlalu licin, tapi dia akan jauh lebih awet daripada oli mesin, oli samping, bahkan termasuk stempet sekalipun. Penulis nggak tahu ya mengapa kok dipasangin baru itu bisa sangat awet. Apa memang karena stempet yang dipakai itu sangat berkualitas gitu ya. Tentu kita ngomong kipas angin yang merek bagus. Dan penulis nyoba nyari stempet yang dipakai di kipas angin itu, saya nggak nemu ya. Mungkin ada yang ngomong stempetnya untuk truk mas, merek Burgundy, merek apa mana wis Slali. Kalau untuk stempet masalahnya penulis nggak bisa nyoba. Merek opo maneh lah wis sembuh lah. Ono sing ngomong tahan panas, tahan opo gitu ya.
Tapi beda ya, beda. Karena penulis sendiri udah nyoba. Karena ada kipas angin di rumah sing yo wis sering macet yo, karena memang nyalanya terusan. Jadi penulis pakai apa jenenge, stempet beneran, stempet dari merek Kyoso, dari merek AHM. Sing ono tentu ya yang penulis beli. Penulis sayangnya nggak ada Yamaha, ya wis lah. Tapi penulis ada SGP. Penulis coba SGP ternyata nggak begitu awet ya. Cuma ukuran beberapa minggu gitu wis rusak, wis macet lagi. Pakai merek Toban, mungkin Toban itu merek yang diidealkan orang-orang gitu ya. Tapi kalau ditaruh di kipas angin itu gak awet. Penulis pernah juga coba margarin, ternyata nggak awet juga. Pakai oli mesin nggak awet, pakai meseran B40. Pakai meseran SE40 nggak awet. Pakai oli samping Gasoli G1000 nggak awet. Evalop 2T ya sama nggak awet. Pakai opo maneh, pokoknya sing cairan otomotif umumnya lah gak awet. Pakai minyak silikon gak terlalu awet. Jadi pakai minyak silikon pun gak terlalu awet. Yang paling awet itu minyak goreng padat. Pakai margarin gak awet, tapi pakai minyak goreng padat awet. Kenapa seperti itu? Ini karena dari apa? Kipas angin itu punya sifat panas. Jadi karena muter terus panas. Panasnya ya cukup panas lah, dipegang tangan sampai sakit. Jadi panasnya sangat tinggi. Oli mesin lemah karena nggak kuat panas. Margarin lemah karena nggak kuat panas. Lek minyak silikon karena mungkin nggak ada additif ya. Jadi nggak bisa licin. Oli samping ya podo karo oli mesin. Ya mungkin ada yang penasaran, oh kalau oli Demicu gimana ya? Ojo takok lah wis. Terang dino tok wis gak awet. Nah, beberapa komponen di motor listrik itu suhunya nggak tinggi. Nah, kalau nggak tinggi bisa ya pakai margarin. Dari menggunakan oplosan antara margarin dan stempet. Kalau idealnya sih ya menurut penulis itu stempetnya dicairkan bersama dengan margarin, atau ya lebih tepatnya minyak samin caponta. Pokoknya margarin sing sing tawar ya, sing asin. Nah itu betul-betul sangat ideal, betul-betul sangat licin. Jadi sudah ada bro ya yang sampai sekarang masih terus kontak. Kalau akun Facebooknya Mbah Sopo itu lali ya. Kalau dia pakainya adalah di kendaraan transport ya, kendaraan yang sering jalan. Dulu dia adalah favoritnya Delta Loop. Delta Loop padahal harganya sangat mahal. Mahal sekali. Delta Loop dari olinya, Delta Loop apa maneh transmisi, Delta Loop grease kalau nggak salah gitu. Stempetnya Delta Loop itu kan bawaannya kayak oli Omega gitu ya, sip ya, harganya ya mahal. Tapi ya gitu, masih ada keluhan kreat, keluhan ngik gitu ya di kaki-kakinya. Terus tanya pengen kalau lebih halus gimana, ya penulis rekomendasikan margarin, karena ya penulis coba sendiri margarin itu licin banget untuk stempet. Jadi margarin kalau penulis saat itu pakai untuk kusen pintu, untuk engsel-engsel gitu, bener-bener licin, jadi nggak ada suaranya gitu. Ingat ya, ini adalah untuk pemakaian dingin sing nggak ono panas sih.
bukan untuk bagian yang muter-muter terus, bukan untuk bagian sing sampai menghasilkan panas. Jadi ini adalah bagian kaki-kaki, bagian suspensi, bagian wes pokoknya sile lah, bagian kemudi dan seterusnya gitu, tie rod embuh lah ya. Dan dipakai campuran stemped Delta Loop campur margarin rasio 50-50. Mau cara nyampurnya ya opo, tapi hasilnya adalah jadi senyap, kaki-kaki jadi senyap semua. Bos, saiki nasibnya opo ya, karena ingin tahu juga bagaimana kondisi misalnya karet-karet tie rodnya apa sih awet, kondisi yang lain-lain bagaimana, karena yuk penting juga. Tapi yang jelas dia jadi sangat kuat ya, karena gak salah Mbah Hadi ya jenenge ya. Nah, kalau untuk bagiannya yang sampai menghasilkan panas, penulis rekomendasikan pakai minyak goreng padat. Merek apa sih? Merek Menara atau merek apa ya? Yang penulis coba oke itu. Kalau Vilma itu lebih ke licin ya. Problemnya dia lebih lebih putih ya. Lebih kuning ya. Mungkin pelicinnya juga lebih banyak. Merek apa sih? Coba minyak goreng padat itu lali ya. Yang jelas minyak goreng padat ini penulis pakai juga di banyak hal ya, selain dari kipas angin listrik yang di rumah, dipakai di kipasnya CPU, kipasnya komputer ya. Itu juga bisa lumayan awet juga. Penulis sayangnya sih gak nemu ya pelumas kipas angin beneran opo sing apik loh ya, yang basisnya silikon. Kan ada ya pelumas kipas angin basis, jadi entah PAO atau ester barangkali, tidak nemu. Tapi yang jelas pakai minyak goreng padat mantep banget. Apa maneh selain itu, penulis pakai di kayak printer dot matrix. Printer dot matrix itu kan gerakan headnya cepatnya sat gitu ya. Ya head yang lain juga, cuma kalau untuk printer inkjet biasanya lebih tertutup. Biasanya printernya sudah rusak duluan ya, sebelum headnya sempat macet. Tapi kalau printer dot matrix kan awet ya. Jadi printer dot matrix itu umurnya puluhan tahun. Nah itu kalau pakai minyak jadi seret gitu. Harus pakai stempet emang. Dia kalau pakai minyak terlalu macet, malah menghambat minyak itu. Dia lebih cocok pakai stempet. Pakai stempet bisa nyus gitu. Nah pakai stempetnya sepeda motor itu saya kurang sip juga ya, karena ada basis minyaknya juga. Karena ya walau nggak ada panas mau menghambat. Yang paling sip itu ya pakai minyak goreng padat, dia bisa licin. Cuma ya karena minyak goreng padat itu nggak begitu nempel, terutama yang merek merek Menara, itu jadinya kayak bisa hilang gitu, karena memang ada gesekan di situ, ada beban di situ. Jadi kalau sudah banyak lapisan pelicinannya jadi hilang, jadi harus ditambahin lagi. Kalau pakai oli nggak hilang, tapi ya jadi penghambat kemudian. Jadi kayak gel gitu, malah membuat gerakan headnya jadi terhambat. Jadi dari sisi pemakaian margarin atau minyak samin cap onta, kalau untuk bagian yang ya gerakannya jarang-jarang dan tidak ada panas, kalau yang nggak butuh nempel, kalau yang ada panasnya muter terus, pakai minyak goreng padat.
Satu lagi sebenarnya ada ya, tapi sayangnya penulis nggak ada kesempatan dan nggak berani kayaknya nyoba, karena ini teknologinya terlalu ekstrim kalau untuk listriknya, motor listrik. Kalau motor listriknya 12 volt atau 24 volt mungkin penulis berani ya nyoba. Tapi kalau sudah 70 volt, 96 volt rawani ya. Kenapa? Karena ini teknologinya memanfaatkan energi kejutnya ya. Jadi ini adalah rangkaiannya Stingo, STNGO. Ini namanya Stingo karena penulis itu waktu menemukan rangkaian tersebut melalui proses kesetrum dulu. Jadi baterai 12 volt atau berapa gitu ya, bukan baterai sih, power supply 12 volt. Karena rangkaian itu bisa jadi muncul setrum. Normalnya sih pakai IC 555 untuk trigger atau metode lainnya untuk bikin flip flop gitu ya, untuk menghasilkan listrik bolak-balik. Tapi itu rangkaiannya self oscillated. Pemasangan rangkaiannya pun aneh. Yang jelas rangkaian Stingo ini bisa dipakai untuk motor listrik. Motor stepper bisa, untuk motor yang dinamo biasa bisa. Kalau dipasang di motor gitu ya, efisiensi jadi meningkat. Kalau nggak salah kalau misalnya motor berputar lambat, normalnya itu pemakaian arus akan meningkat. Nah kalau pakai Stingo enggak, motor makin lambat, ada hambatan gitu nggak ada, suplai arusnya tetap stabil. Sayangnya nggak ada kesempatan. Ya situ saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.